Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas bab 1, yaitu tentang teori sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup seluler. Sel berasal dari bahasa Latin cella, ditemukan oleh Robert Hooke. Jadi orang pertama menemukan sel itu Robert Hooke. Di mana sel itu terdiri dari ada protoplasma, ada inti, ada membran sel. Kemudian sejarah penemu sel, ya. Yang pertama itu adalah oleh penemu mikroskop, yaitu Zacharias Janssen. Ya. Jadi yang kedua adalah Robert Hooke. Robert Hooke itu dia penemu, setelah ditemukan mikroskop maka dia menggunakan mikroskop itu untuk mengamati sayapan gabus. Anthony van Leeuwenhoek merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal digunakan untuk mengamati rendaman jerami. Jadi dia akan menemukan bahwa organisme itu yang bergerak itu ada di dalam air. Robert Brown itu dia merancang lensa yang lebih mikroskopis untuk mengamati sel, ya. Jadi Robert Brown itu dia mengamati bahwa adanya titik buram yang disebut dengan nukleus. Kemudian ada lagi Matthäus Jacob Sladen. Dia menyatakan bahwa bagian-bagian yang berbeda dari tumbuhan disusun oleh sel-sel. Bahkan dikenal dengan teori bahwa sel itu adalah unit struktural. Yang kedua adalah kawannya Theodora Swan. Dia berhasil menunjukkan jaringan hewan secara mikroskopis dan menemukan partikel yang menarik dalam jaringan saraf dan otot. Rudolf Virchow, seorang ahli, menyatakan bahwa sel membelah menjadi dua sel, yaitu sel berasal dari sel teorinya. Teori sel. Dari penemuan-penemuan para ahli di atas, teori sel modern saat ini menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari semua makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel-sel pra-ada melalui proses pembelahan, generasi spontanea yang tidak terjadi. Sel itu berisi informasi genetika yang diturunkan dari sel ke sel selama pembelahan sel. Sel pertama adalah pengecualian karena tidak mungkin berasal dari sel sebelumnya yang sudah ada. Semua sel pada dasarnya memiliki komposisi kimia yang sama. Semua aliran energi dalam bentuk metabolisme dan biokimia. Kehidupan itu terjadi di dalam sel. Sel mengandung informasi genetika yang diteruskan dari sel ke sel melalui proses pembelahan. Semua sel pada dasarnya sama dalam komposisi kimia di dalam organisme yang spesiesnya sama. Sel merupakan unit dasar dan struktural dan fungsi benda hidup. Setiap organisme hidup tersusun dari satu atau lebih sel. Organisme hidup terkecil adalah sel tunggal dan sel-sel penyusun unit-unit fungsional pada organisme multiseluler. Sel muncul dari sel yang ada sebelumnya untuk memastikan berkelanjutan hidup melalui pembelahan. Semua sel secara berdasar memiliki komposisi kimia yang sama. Ada juga bentuk aliran energi berupa metabolisme dan biokimia terjadi di dalam sel. Baiklah, materinya untuk sel ini cukup, tapi nanti dilanjutkan lagi, tapi ada tugas yang kalian harus kerjakan, ya. Yang pertama yaitu tugasnya merangkum organel sel 5 macam, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 9. Yuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.